Halo Pinusian, jumpa lagi di Batas Bahas tentang Sejarah. Dan kali ini saya berada di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di kawasan Ampera, Jakarta Selatan. Nah, kalau kita bicara soal arsip, tentu yang kepikiran di kita itu berupa naskah atau teks apapun yang bersifat tekstual kan. Tapi apakah benar? Nah, makanya kita coba tanya ke dalam yuk sama pemandunya. Gitu terus yuk. Oke Pinusian, sekarang saya sudah berada di dalam Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia bersama Mbak Okta selaku pemandu dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Nah, kita sudah ada di dalam diorama. Ada apa sih di dalam? Yuk kita korek info dari Mbak Okta. Ayo Mbak, kita jalan Mbak. Kita lihat. Oke Mbak, sebelum kita jalan menuju diorama ini, aku mau nanya sebenarnya apa aja sih Mbak yang ada di Arsip Nasional Republik Indonesia ini? Ya, jadi sebelum kita berbicara arsip nasional, mungkin dijelaskan dulu definisi arsip. Jadi sesuai dengan Undang-Undang 43 itu adalah segala rekaman kegiatan peristiwa dalam bentuk media apapun selama dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, yang disimpan di Arsip Nasional ini adalah arsip-arsip yang mempunyai nilai kesejarahan bagi level nasional. Contoh gampangnya misal arsip Mas misal lahir, itu juga menghasilkan arsipnya adalah berupa akte kelahiran gitu. Sampai misalnya Mas lulus ijazah SMA, arsip yang dihasilkan ijazah itu yang disebut dengan arsip. Arsip itu nggak cuma berupa dokumen aja, untuk kertas aja ya Mbak? Betul, spektrumnya luas medianya, seperti itu. Oke, nah sekarang aku tanya perbedaan arsip di kawasan Ampera ini sama yang di Gajah Mada apa tuh Mbak? Ya betul, jadi di Arsip Nasional ini kita di Jakarta ada 3 cabang Mas. Oh 3 malah? 3, betul. Yang pertama itu pusatnya kita ada di Ampera, yang kita ada di sini. Kemudian ada di Jalan Bucit, itu untuk pusat studi korupsi dan pusat jasa kearsipan. Yang terakhir Gajah Mada yang tadi Mas sudah datangi, itu terkait dengan arsip kepresidenan. Oh, jadi yang di Mada itu fokus tentang perjalanan sejarahnya Bung Karno? Arsip kepresiden. Sekarang kita fokusnya ke Presiden Soekarno. Sekarang kita jalan-jalan di dalam dioramanya ya. Oke Mbak, bisa dijelaskan Mbak, ada apa aja sih di dalam diorama ini? Jadi kalau kita nyebutnya biasanya sahabat arsip. Oh iya, sahabat arsip. Ya, kalau sahabat arsip. Jadi di sini kalau bisa kita lihat starting dari hall HA sampai hall H. Betul. Setiap hall itu menceritakan periodisasi sejarah di Indonesia. Jadi itu temanya berbeda ya? Betul. Kecuali hall H nanti kita bisa lihat tentang mini teater, koleksi audiovisual. Jadi kita nggak cuma punya arsip tekstual, tapi juga punya arsip audiovisual, video-video. Bukan di gedung teater itu ya? Betul. Diorama sejarah perjalanan bangsa, hall B, masa kejayaan Nusantara, dan profil pahlawan nasional. Oke. Kita mau start dari mana nih Mbak? Kita start dari hall A. Oke, ini hall A ya berarti? Hall A, ini betul. hall A, Jadi kan tadi definisi dari arsip itu rekaman kegiatan peristiwa. Nah, sesuai dengan zaman ini menceritakan, mungkin bisa dilihat kanan dan kirinya itu kira-kira apa Mas? Ini kayak prasasti bukan sih? Betul, ya betul. Jadi ini prasastinya boleh dipegang, ini hanya replikanya aja. Oke, ini replika. Aslinya ada di Museum Nasional. Kalian bisa lihat di dekat sini prasasti Ciaruten. Oke. Gitu. Dan di sini juga ada nih yang salah satu yang paling tua. Ini adalah perjanjian Kerajaan Sunda dengan negara Portugal. Nah, jadi ini menceritakan adalah dari transisi dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Indikatornya adalah di mana nenek moyang kita sudah mulai menulis. Batu gitu. Ya, cuma medianya ada yang batu, ada di huruf lontar, daun lontar. Nah, di sebelah sana juga ada Mas berbagai macam tulisan. Ini saya nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa. Kita sebutnya huruf Arab gundul atau huruf Arab. Prasasti Trengganu. Terus biasanya kalau misal datang pengunjung anak TK itu suka tanya, itu Kak, apakah itu jejak kaki Doraemon? Lalu saya jawab, karena bulat gitu. Iya, betul. Saya bilang Doraemon belum ada pada saat itu. Ini adalah salah satu, jadi nggak cuma tulisan tapi simbol. Ini adalah simbol kaki gajah. Jadi dengan harapan kerajaan itu seperti gajah, filosofinya besar dan kuat. Jadi di hall A ini transisi dari zaman prasejarah ke zaman sejarah. Replika prasasti ini ya? Ya, jadi ditandai dengan adanya prasasti. Sekarang kita mau masuk ke hall B. Nah, di sini adalah simbol kita Mas, motonya arsip sebagai simpul pemersatu bangsa. Simbol pemersatu bangsa. Oke.
Oke. Jadi hall B ya. Hall B udah beda lagi kan vibe-nya. Oh, iya, tadi. Jadi kalau bisa kita lihat kanan kirinya adalah beberapa gambar-gambar pahlawan kita. Ya. Dan untuk sekedar info, setiap tanggal Hari Pahlawan 10 November itu akan selalu dirilis hari-hari pahlawan oleh para presiden. Dirilis Hari Pahlawan oleh para presiden. Para presiden. Oke. Seperti itu. Dan di sini nanti teman-teman bisa melihat beberapa mural-mural. Mungkin Mas bisa lihat beberapa pahlawannya, ada yang bisa diidentifikasi. Wah, aku kalau ngeliat pahlawan nanti ingetinnya ada di uang berapa ya gitu. Iya. Atau misal ini ada di uang pecahan Rp1.000 zaman dahulu. Patimura, betul. Nah, jadi ini adalah mural-mural ketika melawan bangsa Belanda. Jadi kalau misalnya saya biasanya memandu, saya akan memantik menceritakan tentang tujuan bangsa Eropa datang ke Indonesia. Saya nyebutnya 3G, 3G, Gold, Gospel, dan Glory. 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Jadi gold itu artinya bukan emas literally, tapi artinya adalah rempah-rempah. Betul, karena pada saat itu rempah-rempah lebih mahal harganya daripada emas. Itu gold. Yang kedua adalah gospel. Gospel tujuan mereka datang ke Indonesia dan negara-negara Asia sekitarnya untuk menyebarkan agama Nasrani dan Katolik. Oke, kemudian yang ketiga adalah glory, untuk mencapai kejayaan dan kemakmuran bagi negara Eropa itu sendiri. Jadi tujuannya 3G, 3G. Jelas misiannya di sini sangat terlihat jelas, simbolis perjuangan pahlawan ya. Betul, dan di sini juga ada kapal-kapal karena memang bangsa kita adalah bangsa pelaut. Dan bangsa Belanda pun juga datang juga dengan menggunakan kapal. Ini ada beberapa wajah pahlawan, salah satunya Sultan Mahmud Badarudin, Tuan Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Nyi Agung Serang, Diponegoro, dan lain-lainnya. Dan juga masih ada beberapa pahlawan. Lainnya, banyak sekali koleksinya di sini. Nah, dari Hall B kita masuk ke Hall C. Udah Hall C ya? Beda lagi Hall C. Nah, Hall C ini sudah menceritakan mengenai periode kebangkitan nasional. Nah, di sini kita bisa lihat beberapa koleksi arsip yang ada di Arsip Nasional. Ini tadi Mas bilang biasa arsip berupa tulisan. Teks ya. Ini salah satu contohnya. Dan beberapa arsip Paris, beberapa dikursuskan paleografi untuk bisa membaca tulisan ini. Ini juga ya kan, tulisannya beda agak berbeda. Ya. Betul. Nah, mungkin contohnya seperti ini, biasanya bahkan lebih rumit dari ini tulisan tangannya. Itu memang ada studinya? Ada, namanya paleografi. Paleografi. Seperti itu. Jadi beberapa arsip Paris memang diberikan kesempatan untuk kursus belajar membaca tulisan itu. Itu dari yang nggak bisa sampai jadi bisa baca itu berapa lama waktunya? Sebenarnya tergantung orangnya. Ada yang sampai 6 bulan, 2 bulan juga udah bisa membaca. 2 bulan paling cepet? Ada yang sampai 2 bulan, itu langsung bisa baca. Karena yang paling tua koleksi arsip nasional itu adalah arsip VOC tahun 1602. 1602. Batavia belum lahir kayaknya. Batavia belum lahir. Karena penamaan Batavia itu dari Belanda. Iya. Betul. Sampai sekarang namanya Betawi, iya nggak sih? Betawi, betul. Ya? Jadi orang Indonesia dengernya Betawi padahal Batavia. Dan di sini kembali lagi menceritakan tentang masa kebangkitan nasional. Jadi di sini menceritakan ketika setelah VOC bangkrut, terus diambil alih sama pemerintah Hindia Belanda, dibentuk negara Hindia Belanda, Netherlands East Indies. Kemudian ada seorang tokoh politik etis yang bernama Bapak Van de Venter. Dia berpendapat dan mengkritisi pemerintah Belanda, menyampaikan kalau Indonesia dia menyebutnya bukan Indonesia tapi Hindia Belanda, jangan hanya dijajah, tapi kita harus memberikan balas budi. Balas budinya berupa edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Nah, edukasinya sayangnya yang diberangkatkan hanya orang-orang yang berdarah biru. Jadi yang kita bisa lihat foto-fotonya tahun 1920-an beliau-beliau ini sudah memakai formal, rapi, betul, berjas, pantofel. Betul, karena sudah merasakan pendidikan di negeri Belanda. Seperti itu. Dan akhirnya kebijakan ini menjadi bumerang bagi pemerintah Belanda itu sendiri. Jadi para pendahulu kita, para pejuang kita kritis, akhirnya kita tidak bisa dijajah terus-menerus sampai dibentuk organisasi-organisasi. Ini foto-fotonya.
Jakarta. Betul. Sampai di Padang juga ada. Kemudian di sini Mas setiap ada organisasi itu harus ada surat keputusannya. Bahasa Belandanya kalau saya tidak salah dibacanya besluit. Oke. Besluit. Ini juga aku sendiri nggak tahu tuh Tulisan bacaannya. tangan, ya. Karena memang ada orang. Memang ada ilmu sendiri ya untuk Iya bisa betul dikursuskan. memahami. Misalnya yang di bawah besluit itu Baitan Zorah dan 1 April 1856. Baitan Zorah itu Bogor, nama Bogor dahulu. Ya. Mungkin ada sedikit tuh kayak Depok. Depok tuh itu juga ada singkatannya. Oh iya. De Eerste Protestante Kerk Organisasi. Wah, warga Depok Ya, punya warga Depok namanya. ada singkatannya. Keren loh, Iya. Jadi De Eerste Protestante Organisasi Kerk. Jadi organisasi gereja Protestan pertama ada di Depok. Depok. Dan ada fun fact lagi, Apa tuh? kita biasa dengarnya bule Depok. Iya. Nggak pernah dengar bule Bali, bule Jaksel, Iya, atau bule bener Jogja. juga. Mau Iya, tahu iya. kenapa Mas? Kenapa tuh? Karena yang pertama kali diadopsi oleh orang Belanda untuk menyebarkan agama Nasrani itu orang-orang Depok. Makanya disebut bule Depok. Bule Depok. Ya kan? Orang dengarnya bule Depok kan, Iya, iya, bukan iya. bule Jogja atau Iya, iya. bule Bali itu. Kita terjawab fun fact Terjawab fun dari fact gedung ya. ini pemirsa. Masih banyak. Oke, kita tunggu Iya. fun fact berikutnya. Iya. Itu. Nah, ini juga ada Weltevreden itu Pasar Senen. Ini Weltevreden. Ini Weltevreden. 1923. Tapi ini udah pakai mesin tik kan? Udah mesin tik, tulisannya ya? betul. Dan ini dari periode POC tulisannya lebih agak sedikit sulit untuk dibaca dibandingkan dengan tulisan ini. Ini kan tahun 18-an. Itu dari segi ejaannya atau? Ejaannya ada yang berubah. Misalnya kalau yang zaman Belanda sekarang menggunakan G. Sekarang CH. Di zaman Belanda itu tulisannya G. Misalnya saya Ika. Tulisan sekarang. Kalau zaman Belanda dulu bisa ICK atau ICQ. Itu kayak OE jadi U gitu Iya, ya. O itu juga dari Belanda. Oh iya. Nah, iya. fun fact-nya lagi, Ada fun fact lagi nih. Saya suka ada fun fact gini nih. mungkin teman-teman biasanya viewer namanya apa Mas? Pinusian. Pinusian. Iya. Pernah mendengar rok, oma, opa, tante, Iya. kulkas. Itu Kulkas. dari bahasa Belanda. Oh, serapan bahasa Belanda. Betul. Bukan serapan, memang letter Oh, tulisannya. Berarti kalau kita nyebut kulkas di Belanda pun mereka memahami Kulkas. lemari es. Iya, Iya. untuk lemari as refers to-nya. Om, opa, rok, opa, tante. Itu bisa dibilang sebagai warisan nggak sih? Bisa bilang legacy karena Legacy setiap- ya, iya, karena umum terdengar gitu terdengar. Dan yang orang Jawa biasanya nyebut kereta sepur ya. kan? Iya. Sebenarnya sepurweh itu artinya rel. Sepur itu relnya. Iya, betul di bahasa Belandanya. Tapi orang Jawa mungkin dengernya sepurweh, reverse-nya ke kereta padahal ke Keretanya, rel. padahal itu relnya. Betul. Wow. Jadi ada beberapa. Ini baru hall kebangkitan. Terus di sini juga kita bisa lihat Ini masih di hall B. masih tentang Masih di hall hall C B. menceritakan Oke. kebangkitan. Nah, di sini adalah dramatisasi dari Sumpah Pemuda. Seharusnya Sumpah Pemuda kan ada di dalam gedung dan pesertanya biasanya duduk. Nah, jadi kita buat dramatisasinya. Kenapa dibuat berdiri? Biar terlihat semangatnya. Sebenarnya hard fact-nya adalah ada di dalam gedung. Oh. Ada gedung Sumpah Pemuda Iya, kan? Iya, iya. betul. Dan dekat Salemba ya kalau tidak Salemba, salah. iya. Betul. Agak lebih terlihat semangat perjuangannya. Semangatnya, ya. Mungkin betul. Didramatisasi. diaplikasikan dengan berdiri semua. Oke. betul. Nah, kalau ini adalah coret-coretan apa ya sebutnya? Graffiti ya. Mural ya? Mural ya. Mural, Oke, iya, mural. Jadi ini dianggap sebagai media komunikasi. Jadi Pesan penyemangat kali ya. betul. Selain ini juga ada berupa pamflet yang disebar. Nah, kemudian di sini ada lagi. Kalau misalnya Mas melakukan buat konten di Leiden, Universitas Leiden, jadi kalau misalnya sudah selesai di sidang, itu akan melewati sebuah lorong, nanti akan bertemu dengan salah satu tokoh Indonesia. Beliau ini adalah orang yang pertama lulus S3 di Leiden, Belanda. Dr. Sutomo. Oh, Dr. Sutomo. Iya, S3 di Belanda. ini dan ini. Tahun berapa itu? Berarti sekitar tahun Abad awal 1900-an, 1900-an. 19 sudah S3. Jadi ada patung beliau dan satu lagi juga ada di sebelah sana. Oh iya.
Jadi setelah selesai di sidang langsung ditangkap tapi sama polisi Belanda karena dianggap sebagai pengacau karena selalu mengkritisi terlalu pintar gitu pemerintah ya. Belanda, iya karena berani mengkritisi British. pemerintah Belanda. Ini kita masuk ke Menuju Hall D. Hall D. Nah, menuju ke Hall D kita akan melihat suasana dari ini sedikit di luar tema. Ini tentang pertemuan 10 November. 10 November di Surabaya. Di Surabaya. Saat perobekan warna Bendera, biru betul, di bendera merah, Belanda. betul. Oke. Dan di sini sejarahnya Jenderal Inggris pertama yang dibunuh oleh negara Asia. Itu terjadi di kota Surabaya. Jenderal pertama yang dibunuh. HWS Malabi. Oh, iya ya Malabi. Iya, itu jenderal pertama Inggris yang dibunuh oleh bangsa Asia itu ada di kota Surabaya. Kota pahlawan. Kota Nah, kalau ini apa nih Mbak yang aku lihat Nah, di sini, dinding-dinding iya ini? betul. Ini adalah pamflet. Tadi kalau kita lihat mural-mural, ini adalah pamflet nanti yang disebarkan. Oh, berarti ini bentuknya print atau iya cetak? Cetakan, Ah, betul. oke, Apa oke. sih sablon, kayak Iya, sablon sablon, gitu. Dan di sini pernah ada yang bertanya, ini mengingatkan kepada Superman. Jadi kita harus melakukan riset, apakah iya, bener, Superman bener, yang bener. terinspirasi dari kita atau kita yang terinspirasi Lihat dari dari Superman? rambutnya, beneran Iya, Superman. betul. Ini dan ini juga masih menggunakan ejaan-ejaan dari peninggalan gerilya Belanda, punya gerilya Seribu punya Mata. Seribu Mata. Nah, kalau ini adalah peta Indonesia. Kita ada fun fact lagi, ada 2 wilayah, satu ditukar sama Singapura, satunya lagi ditukar sama New York, New Manhattan. Tahu Mas? Iya. Saya ditukar dalam bentuk apa tuh Mbak? Ditukar karena perjanjian. Jadi tadinya dikuasai sama Belanda dan Inggris, nanti di switch ditukar. Mana tuh Mbak? Yang pertama yang ditukar sama Singapura adalah wilayah Bengkulu. Jadi Bengkulu pada saat ya di sini. Bengkulu. Nah, Bengkulu ada di sebelah sini. Singapura ada di sekitar sini, dekat dengan Kepri. Jadi kenapa ditukar? Karena pada saat itu Belanda ingin menguasai satu pulau Sumatera. Karena Bengkulu masih dikuasai oleh Inggris. Ya, dan Singapura dikuasai sama Belanda. Akhirnya ditukar melalui traktat. Biar full jadi punya mereka semua Betul. gitu. Dan pada saat itu juga Belanda juga masih memiliki quote and quote pekerjaan rumah dengan perang di Aceh belum selesai. Sampai 40 tahun pun mereka belum bisa menguasai seluruh wilayah Aceh, hanya pesisirnya saja. Itu karena tidak sanggup berperang melawan masyarakat Aceh. wow. Dan bahkan ada yang namanya Haji Putih. Nanti mungkin bisa di googling, Haji Putih itu namanya Snokrogronya, jadi melakukan penelitian tentang masyarakat Aceh. Sampai katanya pergi haji, makanya disebut dengan Haji Putih, karena haji dan berkulit putih. Oke. Itu tadi ini yang tadi di switch sama Singapura, satunya lagi adalah di wilayah Maluku. Jadi Maluku itu tadinya dikuasai oleh Inggris dan sekitarnya, negara-negara Eropa lainnya akhirnya ditukar. Belanda menguasai wilayah New York. New York itu tadinya namanya New Amsterdam. New York yang kita tahu sekarang itu? Ya, tadinya New Amsterdam sebelumnya ditukar karena pada saat itu New Amsterdam kaya akan emas dan kita kaya akan rempah-rempah. Karena sekali lagi rempah-rempah lebih mahal daripada gold itu ya ditukar lagi dengan perjanjian. Gitu. Jadi inilah wilayah Indonesia yang dulunya konsepnya adalah Hindia Belanda. Dan kenapa tadi wilayah Pulau Kalimantan ini bisa pecah berbagai negara memang secara pendidikan historisnya memang berbeda Mas. Jadi di sebelah sini dikuasai oleh Belanda, di sebelah sini dikuasai oleh Inggris. Fun fact dari sejarah bangsa ternyata ya, saya bisa temukan di sini ternyata. Dan di sini nanti di lorong kita juga akan melihat transisi peta. Transisi? Peta-peta. Jadi ini petanya tahun 1616 periode VOC. Jadi ini fun fact lagi, ini belum ada citra satelit, belum ada foto udara. Ini hanya dibuat ketika mereka berlayar dan dibuat sketsanya. Tapi udah lumayan, cukup lumayan, iya mirip betul. Ya dengan yang kita tahu sekarang itu kan dengan betul. berbagai teknologi untuk Indonesia ya dengan saat itu dengan alat seadanya teknologi sudah 1616 dan ini sudah dibentuk Indonesia. Dan ini juga transisi lagi hanya dengan sekali lagi dengan berlayar. Jadi sini mereka menceritakan, karena saya juga tidak bisa baca ini, misal orang dengan berpakaian ini dari daerah ini ada tulisannya. Oh, ada keterangannya. Dan ini hanya beda 1 tahun, ini 1617.
hanya dengan berlayar. Based on experience berarti. Iya, betul. Iya betul, based on experience. Based on Misalnya ada yang ketemu entah halusinasi atau apa, misalnya bertemu monster nanti digambar ada monster. Oh iya bener, ada gambar monster di sini. Karena orang Belanda biasanya suka dengan melukis, terus ke Afrika ada yang ketemu dengan lion, digambar lion. Oh iya. Tuh. Jadi orang Belanda emang basically pengarsipannya bagus sama suka melukis. Oh, seni. Dan ini sudah masuk periode Hindia Belanda. Di 1983. Ini kenapa bisa sempurna? Karena mereka survei langsung. Walaupun dengan alat seadanya. Jadi yang ke gunung, yang ke lembah itu orang kita. Jadi yang bagian penghitungannya ini mereka. Makanya disebut tuh Hindia Belanda, bahasa Belandanya adalah Nederlands Oost-Indische Archipel, Kepulauan Hindia Belanda. Ini juga lebih detail lagi, ada gunung-gunungnya, itu hanya dengan survei, belum ada foto udara. Makin sempurna ya. Makin sempurna lagi. Dengan alat seadanya dan hanya mengandalkan pengalaman survei. Di survei langsung dengan berlayar gitu ya. Dan ini sudah ada dengan foto udara, ada yang dengan pesawat, ada juga dengan menggunakan burung merpati yang dikasih kamera di bawah. Ini tahun 1944 menjelang kita merdeka. Segini. Dan kita sudah masuk ini menjelang proklamasi. Di sini nanti Pinusian akan melihat ini yang disebut dengan diorama ketika Jenderal Besar Sudirman ditandu. Jadi pada saat itu beliau memimpin perang gerilya. Kenapa ditandu? Karena beliau sedang mengidap penyakit TBC. Paru-parunya hanya berfungsi satu. Dan ketika berperang gerilya dipanggil sama Presiden Soekarno ke Istana Negara, dan ini salah satu anak buah, saya nggak tahu menyebutnya anak buah atau stafnya, ajudan ada atau anak buah Jenderal Soeharto. Tuh. Dan di sini karena pada saat itu Presiden Soekarno dan Jenderal Besar Sudirman berselisih paham. Jadi Pak Soekarno ingin menghentikan perang gerilya, tapi Pak Sudirman, Pak Jenderal ingin memberikan kontribusi yang besar dan masih ingin berperang. Akhirnya dipanggil untuk berpelukan. Karena mereka tidak setuju, makanya Jenderal Besar Sudirman tidak memeluk. Oh iya benar. Terlihat dari fotonya. Di sini dari language Soekarno sangat memeluk erat Jenderal Sudirman, sedangkan Jenderal Sudirman tidak memeluk balik karena kecewa pada saat itu. Nah, mungkin dinilai menghentikan perjuangannya kali. Betul. Dan di sini langsung dikirimkan surat. Dan di sini bisa dilihat bahasanya Adinda Sudirman. Iya. Mungkin bisa dibaca. Adinda, jika takdirkan Tuhan, saya besok pagi dengan keluarga pindah ke Jakarta. Sebenarnya saya tadinya bermaksud pamitan kepada Dinda secara direct. Ini hari, tetapi sekunjung-kunjung datanglah hal-hal penting yang harus saya selesaikan sebelum saya meninggalkan ke Jogja, karena harus kembali lagi ke Jakarta, sehingga terpaksalah pamitan kepada Dinda dengan surat ini saja. Ini langsung ditandatangani oleh Presiden Soekarno. Ini versi dibesarkannya. Kita lanjut ke hal apa ini? Hall Day. Kalau tadi tentang kebangkitan nasional, ini adalah memperjuangkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi periodenya sekitar 45 ke atas ya. 45 ke atas. Tapi ada awalnya di sini. Jadi bangsa kita tidak hanya didatangi oleh Belanda saja, tapi juga dijajah oleh bangsa Jepang. Jadi kalau misal di teori, kita di Indonesia hanya menyebut penjajahan. Tapi kalau misalnya di teori dalam bahasa Inggris, kalau Belanda itu disebut colonialism, kalau misal Jepang occupation. Karena cuma sebentar. Sebentar ya. Iya. Dan di sini 1942 Jepang datang landing pertama kali ada di Tarakan, Kalimantan Timur. Pulau Tarakan. Di sini ada sejarah singkatnya. Di dinding dan ada apa ya? Dioramanya dari Ibu Fatmawati saat menjahit sangsaka merah putih. Nah di sini sebelum kita ke Ibu Fatmawati, mungkin kalau misalnya Mas sekolah merasakan setiap Jumat pagi suka olahraga. Iya. Ya, itu adalah kebiasaan peninggalan. Iya. Oh iya. Legacy dari Jepang. Oh, legacy Jepang ya. Oke. Terus setiap Senin kita upacara. Iya. Itu ada juga legacy dari Jepang juga. Cuman kalau hari Seninnya Jepang itu kita membungkuk ke matahari. Mana?
Iya. Karena negara matahari terbit. Karena kita juga, mereka kan dewa matahari. Dan kita setelah merdeka diubah dengan hormat kepada negara. Oh, fun fact lagi. Ada foto-fotonya. Gitu. Nah, terus memang beberapa dari pendudukan Jepang legasinya militernya seperti Pangeran Sudirman, kemudian ada Bapak Hanasution, itu juga Bapak Soeharto juga dari salah satu organisasi militer pendudukan Jepang, hasil dari Jepang. Nah, dari sini nanti kita ke sana dulu Mas, tentang BPUPKI. Jadi pada saat itu Jepang nyaris kalah di tahun September 44. Akhirnya ada seorang Perdana Menteri bernama Perdana Menteri Koiso akhirnya mengeluarkan janji akan memerdekakan Indonesia. Tetapi Indonesia harus menyiapkan dulu dasar hukumnya, dasar negaranya. Supaya siap qualified sebagai sebuah negara. Makanya dibentuk yang namanya BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, dari sini ada fun fact lagi. Presiden kita yang pertama itu tidak menjadi ketuanya ternyata Mas. Ketuanya adalah Bapak Rajiman Weddiodiningrat. Oke. Nah, di sini ada beberapa argumen dari para sejarawan. Jadi kenapa Presiden Soekarno tidak tampil sebagai ketua? Kalau misalnya ketua, Presiden Soekarno akan beranggapan hanya menertibkan pesertanya. Jadi beliau tidak bisa mengeluarkan ide-idenya seperti itu. Jadi tujuan beliau tidak menjadi ketua, tapi menjadi peserta, itu tujuannya. Supaya lebih menenangkan. Iya, jadi bisa mengeluarkan ide-idenya. Iya, berpikir lebih tenang lah ya. Betul. Untuk mengeluarkan ide-ide untuk persiapan kemerdekaan ini. Gitu. Di sini nanti dari 1944, kemudian di Agustus 1945 berubah lagi menjadi PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dan karena dinilai terlalu lama, akhirnya pecah kongsi antara golongan tua dan golongan pemuda. Beda dualisme. Iya, beda dualisme. Dan akhirnya menculik Presiden Soekarno ke Rengas Dengklok. Kemudian akhirnya di sana sejenis ditanyakan apakah akan memerdekakan Indonesia. Akhirnya Presiden Soekarno menjawab iya. Setelah itu dipindah lagi ke rumah Laksamana Muda Maeda untuk mengetik. Dan yang mengetik adalah Bapak Said Melik. Nah, kemudian Ibu Fatmawati sedang mengandung yang menjahit benderanya. Dan di sini kita juga bisa lihat ini adalah kalau di arsip kita nyebutnya konsep. Ini tulisan tangan asli dari Presiden Soekarno. Kalau gue tahu ini sebenarnya ada di mana sih Pak? Naskah aslinya apakah di arsip ini juga atau? Kita masih disimpan di sini. Oh, di sini? Ini di sini ini juga ada. Ada yang bilang disimpan di Monas. Iya. Padahal aslinya ada di sini. Dan ini yang versi ini. Dan ada fun fact lagi, kita kan merdeka 17 Agustus 1945. Nah, yang ditulis apa Mas? Hari 17 bulan 8 tahun 05. Bukan tahun 1945. Ini adalah tahun Showa Jepang. Jadi pakai tahun hitungan Jepang. Tahun Showa Jepang disebutnya. Nah, nanti kita di sini juga bisa melihat suara asli dari Presiden Soekarno. Indonesian dengar. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, ini adalah rekaman asli dari Presiden Soekarno. Ada fun fact lagi. Jadi di sini suaranya kan bersih, bening. Sementara kalau kita lihat di fotonya ini banyak orang. Biasanya kalau rekaman suara kan ada noise di belakang. Ini suaranya bersih karena ini direkam di studio RRI. Beberapa tahun setelah Indonesia merdeka. Bukan di momen ini? Bukan di momen ini, karena momen ini kan sangat minim persiapannya. Bahkan benderanya aja nyari tiangnya harus dicari dulu. Sini pakai mikrofon tapi... Iya, pakai mikrofon tapi tidak direkam. Seperti itu. Dan di sini salah satu fotonya adalah punya sejarah Mas, dari beberapa literatur yang saya baca.
Jadi ini diambil oleh Mendur Bersaudara. Ketika mengambil foto ini, Mendur Bersaudara itu sadar sedang diintai oleh tentara Jepang, tentara polisi Jepang. Kemudian begitu dia sadar, akhirnya negatifnya dikubur di dalam tanah, dan benar beliau ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Beberapa bulan kemudian dikeluarkan, dibuka lagi tadi galian tadi, baru di develop jadinya ini. Ini emang foto paling bersejarah. Sejarah ya, kayak pasti kalau googling proklamasi ini yang Ini keluar. hasilnya betul. Jadi ada cerita di balik foto ini. Tapi tadi Pak Soekarno tetap bacainnya 17 Agustus 1945 ya, walaupun di sini teksnya Nah, tulisnya di sini 45. belum ada videonya sayangnya, hanya foto saja karena minim persiapan. Jadi yang direkam, yang dibaca hanya 17 Agustus 1945, padahal di teksnya 17 bulan 8 tahun 05 Indonesia. Kemudian di sini juga ada dari hasil persiapan-persiapan kemerdekaan, salah satunya adalah lambang Garuda. Sebagai lambang negara ya. Lambang negara. Dan di sini tadinya desainnya itu sebenarnya botak mas, nggak ada rambutnya di bagian sini. Jadi nanti kalau misalnya Pinusian, kita tadi ada gedung Andri Gajah Mada, kita punya pameran mengenai Presiden Soekarno. Di sini juga ada ketika desainnya itu botak tanpa rambut ini. Akhirnya sama Presiden Soekarno ditambahkan ini, jadi supaya tidak mirip dengan lambang negara Amerika. Kan Amerika juga eagle kan? Eagle, iya. Betul. Sementara kita kan Garuda, untuk membedakan makanya ditambahkan rambut. Jengger ini mungkin sebutannya jengger sama bulu di kepala di itu. belakang ini ya, untuk membedakan. Jadi setelah kita merdeka, kita tidak serta-merta tenang karena Belanda bersama sekutu datang lagi, ingin mengambil wilayah Indonesia. Kapok-kapok ya. Iya, masih ingin memiliki. Masih penasaran ya, betul. sama gold itu tadi, 3G tadi. 3G. Nah, terus di sini kita juga bisa lihat arsip-arsipnya, Pinusian dan sahabat arsip. Ada dua perang, pertama perang fisik dan perang diplomasi. Jadi ini yang kita ambil, ada banyak begitu perang di wilayah-wilayah lain, ini yang kita ambil yang ada arsipnya di kita. Salah satunya peristiwa Surabaya, serangan umum 1 Maret dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Dan uniknya, ketika orang Surabaya di ultimatum, mereka lebih memilih perang habis-habisan. Orang Bandung punya strategi lain ketika di ultimatum, oke, kita pergi tapi kita hanguskan. Makanya disebut dengan Bandung Lautan Api. Inisiatornya adalah Bapak Toha. Surabaya lawan ya pokoknya. Lawan. Kayak ada, sekarang dengar kayak Surabaya Wani gitu ya. Wani, merdeka atau mati. Merdeka atau mati gitu. Jadi ada dua metode dalam memilih perangan. Ini tadi yang Mas sebutkan perobekan bendera Belanda, merah putih biru menjadi merah putih. Disobek, dan hotelnya masih ada, Hotel Majapahit. Yamato di Jambi. Nah, terus di belakang ini adalah bentuk dari perjuangan diplomasi. Kalau ini perjuangan fisik, ini perjuangan diplomasi. Jadi starting point-nya dari Linggarjati, Renville, Meja Bundar. Di sini sebenarnya ada lagi perundingan kapal Rumruyen. Itu seharusnya ada satu lagi. Dan di sini di Linggarjati, di sini mengatakan bahwa Belanda mengaku Indonesia wilayahnya Jamasu, Jawa, Madura, dan Sumatera. Hanya itu saja. Bila mengakui wilayah Jamasu, tapi masih menyerang kita dengan agresi militer 1. Kemudian akhirnya diajak perundingan lagi, Renville. Masih lagi diserang, namanya agresi militer 2. Kemudian ada lagi di sini Rumroyen, dan akhirnya dilihat sama PBB. Ya, karena negara kita diserang, dan akhirnya kita juga melakukan serangan balasan yang disebut dengan serangan umum 1 Maret 49 di belakang arsipnya. Jadi inisiatornya Bapak Hamengkubuwono ke-9, eksekutornya Bapak Jenderal Soeharto. Dan kemudian setelah peperangan itu dibawa lagi ke konferensi Meja Bundar. Akhirnya baru mengakui kemerdekaan Indonesia, kedaulatannya tanggal 27 Desember 49. Semenjak proklamasi di Jakarta itu belum penuhnya tenang. Belum ya? tenang, Masih betul. Masih banyak gejolak-gejolak pergolakan-pergolakan. ya? Betul, karena ingin kembali lagi menguasai. Dan bahkan di KMB ini Belanda masih melanggar janji-janjinya, karena di sini dikatakan masalah Irian akan dikembalikan 1 tahun setelah perjanjian ini. Oh ini. Iya, tapi sampai tahun 63 masih belum ada, makanya kita harus merebut Irian. Dan ada fun fact lagi, Presiden Soekarno menyebut Irian itu ada singkatannya mas. Kita kan sekarang nyebutnya Papua ya.
setelah zaman periode Abdurrahman Wahid ya, Iya. Presiden Abdurrahman Wahid. Jadi Irian itu ikut Republik Indonesia anti Netherlands. Oh, Itu ada ikut singkatan. Republik Indonesia anti Netherlands. Irian. Irian. Akhirnya diubah menjadi Papua. Dari sini ini kita juga bisa melihat para presiden kita. Presiden Indonesia. Iya, jadi nanti kalau Pinusian dan sahabat arsip datang ke sini bisa mendengar rekaman suara. Oh iya, sini ada earphone ya, di Iya, masing-masing betul. patung presiden, jadi kita bisa mendengar langsung suaranya. Suaranya. Presiden Jokowi belum ada karena belum menyerahkan arsipnya. Oke. Nanti kalau sudah diserahkan, dipilih, rekaman suaranya akan dibuat patungnya. Kemudian di sini dari hall kita akan menuju ke hall F. Dan di sini juga ada beberapa arsip untuk mengisi kemerdekaan. Dan di sini juga ada mungkin Pinusian atau sahabat arsip yang memiliki info terkait dengan salah satu missing link kita, Mas, surat perintah 11 Maret. Oh iya. Ini masih dicari sampai sekarang. Ini benar-benar belum ketemu ya sekarang? Belum ketemu. Super Semar ini. Super Smart. Jadi kalau mau menggunakan bahasa normatifnya diduga tidak asli dan tidak otentik. Jadi kalau saya juga yang seperti orang awam dari sini saya juga bisa menduga ini tidak asli dan otentik. Dari mana, Bang? Justified. Zaman dulu kan 66 belum ada Microsoft Word. Ini sudah justified. Oh, Tapi- udah marginnya rata kiri Iya, kanan margin ya. rata. Ini yang pertama, kemudian ini yang kedua dan ini yang versi yang ketiga. Ini masih dicari. Ini salah satu missing link sejarah kita. Gimana kah Super Semar? Semoga bisa ditemukan ya. Jadi Semoga untuk ditemukan, melengkapi sejarah, puzzle-puzzle betul, sejarah di dari Indonesia. Betul sekali. yang tadi ini yang saya sampaikan, tadi ini gerakan non-blok arsipnya, terus ini Asian Games yang keempat tahun 62 itu dilaksanakan di Jakarta. Terakhir kan tahun 2018 ya. Iya. Iya. Awal itu tahun 1962. Dan semenjak itu makanya TVRI didirikan karena untuk broadcast Dan acara ini ini. masih pakai bandara di Kemayoran. Betul. Dan itulah kenapa patung Selamat Datang mengarah ke Ke sana. arah Kemayoran karena untuk Betul. menyambut para atlet yang datang. Betul. Oke. Dan fun fact lagi, pembangunan ini juga dibantu oleh karena Presiden Soekarno dekat dengan negara-negara sahabat. Salah satu contohnya adalah Uni Soviet pada saat itu membantu pembangunan dari stadion ini. Pada saat itu termegah dan terbesar. Tahun 62 sudah bangun ini. Gelora Bung Karno. Dulu masih namanya Stadion Utama Senayan ya. Iya, betul. Sekarang jadi Gelora Bung Bung Karno. Dan kemudian di sini fasilitas lainnya misalnya seperti Sarinah, Hotel Indonesia, itu uangnya kita peroleh dari rampasan perang Jepang. Jadi kita datang kepada pemerintah Jepang untuk meminta uang ganti rugi karena sudah kompensasi ratusan juta dolar. Itu digunakan untuk itu, kemudian juga untuk mencetak beberapa kitab suci untuk disebarkan ke masyarakat. Jadi uang tadi itu kompensasinya bisa untuk membangun hotel, Membangun hotel, menyetak kitab-kitab suci seperti itu. Membangun stadion ini juga. Iya, ini juga ada campur tangan dari Uni Soviet. Jadi kebayang tahun 62, jadi usia kemerdekaan kita baru 17 tahun, keuangan juga belum stabil. Tapi sudah bisa bangun membangun ini dan Betul. menggelar acara semegah Asian itu. Games. Iya, iya. Kemudian ini juga gedung MPR sebenarnya dulu ketika Presiden Soekarno digunakan sebagai gedung NEVO. NEVO itu New Emerging Forces atau negara-negara yang baru merdeka. Oke. Dan menariknya ketika dunia membagi blok barat dan blok timur, Presiden Soekarno membaginya NEVO dan OLDEVO. NEVO itu New Emerging Forces, kalau OLDEVO Old Established Forces. Jadi negara-negara quote and quote penjajah dengan negara-negara yang masih terjajah dan negara yang baru merdeka. Oke. Itu pembagian dari Presiden Soekarno. Soekarno. Jadi negara-negara yang belum merdeka dan baru merdeka nanti kalau berkumpul di gedung ini, gedung DPR NEVO. ini ya, Sekarang kita jadi tahu gedung DPR MPR ya. MPR. Di sini juga ada dari Presiden Soeharto, beberapa kebijakan beliau, misalnya pada saat itu kan Indonesia mengalami pembundakan populasi kan, akhirnya Iya. Presiden Soeharto mengeluarkan KB misalnya 2 anak cukup. Iya. Kemudian di sini nanti kita pindah ke Hall F, ini untuk menegakkan tentang Pancasila. Jadi ini F ya, Hall F. Dan ini transisi dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto.
mungkin bisa masuk ke sini. Ini ada sensornya. Ketika Ketika masuk langsung ada gugur bunga. Oh, gugur bunga. Dan salah satu sampel yang kita ambil adalah peristiwa di tanggal 30 September. Di sini warnanya tadinya nggak cuman warna-warni, tadinya merah karena agak spooky akhirnya diganti warna-warna lain. Seperti itu. Dan di sini ada patung-patung para jenderal revolusi kita. Ini. Kemudian karena TV sedang perbaikan, nanti akan ada ini Mas, apa namanya? Dokumentasi ketika para itu diangkat. Oh, peristiwa memilukan sih. Iya, salah satu peristiwa kelam. Iya, kelam. Nah, di sini juga ada beberapa sampel. Ada peristiwa PKI Madiun, kemudian DITII, tadi ini 30 September, terus ini RMS, beberapa yang kabur ke Belanda itu sudah dilindungi oleh Belanda dan diberikan warga negara Belanda. Kemudian nanti kita dari sini kita pindah ke Hall G. Hall G, oke. Ini dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto, ini kita masuki ke era reformasi. Nah, di sini ditandai dengan peristiwa tahun 1998. Reformasi. Ini saya mengalami langsung nih kalau ini. Ya, sudah mengalami ya, sudah merasakan. Di sini juga menceritakan DPR itu juga sebenarnya sudah ada dari zaman Hindia Belanda, disebut dengan Radpan Indi. Jadi ini masih ada PR ya, masih tahun 98 agendanya yang belum kita laksanakan sampai detik ini. Kita bisa masuk ke dalam, juga ada arsip-arsipnya. Di sini ada foto beberapa pemimpin dari DPR MPR, mungkin ada beberapa yang kita kenal ya Mas ya, seperti Pak Harmoko, kemudian Bapak Amin Rais, kemudian Bapak Nasution, Akbar Tanjung, Agung Laksono. Lebih familiar. Iya. Karena kan dulu aku ingat waktu zaman SD atau SMP kan ada wajib menghafal nama-nama menteri. Betul. Iya, saya ingat. Harus ada kuncinya hafal ya. Hafal nama menteri. Nah, kita bisa masuk ke sini. Dan ini sejarah dari Lembaga Tinggi Negara, dan ini adalah ketika Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya. Dan serahkan ke Presiden Habibie. Oke. Dan karena kita nggak mau kehilangan arsip lagi, begitu beliau selesai membacakan naskah ini, naskah langsung kita ambil dan kita lindungi. Naskah yang dipegang oleh beliau ini? Betul, nanti ada versi besar, nanti saya tunjukkan. Tahun 98, gedung DPR MPR menuntut reformasi. Dan pada saat itu saya pernah membaca artikel, sebenarnya arsitektur itu agak cemas ketika para mahasiswa itu duduk di atas ini. Betul, karena mereka tidak memiliki fondasi yang kuat. Di atapnya itu. Jadi khawatir rusak. Roboh harus khawatir. Dan di sini impeachment kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Nah, ini salah satu arsip yang lain Mas. Jadi kita nggak cuma foto dan kertas, tapi juga ada rekaman saudara. Jadi ini Pidusian juga lihat suasana ketika para anggota DPR sedang rapat. Jadi dulu udah pakai batik, pakai baju safari, mobil-mobilnya. Retro ya, berasa banget. Iya, retro itu. Bajunya masih safari dulu Mas. Dan jadi mikir, itu udah tua ya. Iya. Trisno. Iya, Trisno betul. Akbar Tanjung, Bapak Sudarmono. Nah, ini arsip-arsip impeachment kepada Presiden Abdurrahman Wahid. Meskipun DPR dan DPRD bahkan juga MPR secara Dulu masih ketua DPR Akbar Tanjung ya. Akbar Tanjung. Surat pengunduran diri dari Presiden Soeharto. Jadi ada dokumennya di sini. Ada disimpan. Jadi kita tidak mau lagi kehilangan. Belajar dari pengalaman. Nah, di sini ada tulisan tangan Presiden Soeharto. Jadi kita seperti tadi Mas sudah lihat tulisannya Presiden Soekarno, tulisan sambung Presiden Soeharto juga sama. Oh iya. Jadi kalau misalnya di arsip yang resminya itu ini. Yang dari negara. Kemudian Presiden Soeharto menulis tangan lagi, dan di sini ada kata minta maaf. Sebentar. Sesuai dengan pasal 8 UUD 45. Ini. Dan minta maaf. Tapi di sini nggak ada. Nggak ada. Di sini tidak ada. Mungkin Mas bisa cek lagi, recheck kalau saya salah. Di sini tidak ada kata minta maaf. Jadi sebenarnya Presiden Soeharto menulis
kata minta maaf. Minta maaf. Ini ya. Iya, dan minta maaf. Dan minta maaf bila ada kesalahan Kesalahan, dan kekurangan. dan Semoga bangsa Indonesia tetap dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45-nya. ya betul. Dan di sini langsung di sini tidak menunjukkan langsung dipimpin oleh Presiden Habibie. Kalau di sini supaya tidak ada kekosongan presiden, jadi langsung menunjuk ke Presiden Habibie yang pada saat itu menjabat sebagai wakil presiden. Makanya di sini katakan Profesor Dr. B.J. Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan presiden. Sebenarnya dari tahun 98 sampai 2003. Sebenarnya menurut surat ini. Jadi kalau di arsip, kenapa kita tahu ini tulisan Presiden Soeharto? Karena Presiden Soeharto memberikan paraf kecil. Jadi arsip itu nggak ada bukti, nggak ada legalnya, itu tidak bisa. Oh, harus ada ya signature dikasih paraf. Paraf, iya, paraf. Kemudian paraf. langsung dari setnek-nya diberi tandain. Jadi lebih otentik. Ini adalah teater. Di sini kita akan melihat beberapa koleksi seperti itu. Dan ini dibentuk fiturnya seperti ini, jadi supaya pesertanya itu tidak tidur. Karena ini akan dimatikan semua lampunya, akan ada kecenderungan orang untuk tidur. Akhirnya kita dibuat desain ini. Jadi duduknya nggak. Ya, jadi full ya? Nggak full. Jadi ini nggak duduk sebenarnya posisi kita. Buat menyandarkan. Nyandar aja. Kadang-kadang bisa kalau orang ketiduran tuh bisa kepreset gitu. Seperti itu. Ini berapa nih kapasitas full? Kurang lebih sekitar 30-40-an ya. 30-40-an. Dan apa aja yang biasa ditampilkan di Di visualnya? sini visualnya ada tentang sejarah perjalanan bangsa dari zaman Indonesia dijajah Jepang sampai reformasi. Kemudian ada peristiwa 30 September. Cerita tentang Presiden Soekarno masa kecilnya sampai sekarang. Oh, iya. Jadi walaupun kita punya hanya fotonya, itu kita narasikan. Oh, biar lebih sampai pesannya Iya, ke penontonnya. betul. Oke. Jadi nanti mungkin Venusian atau sahabat arsip bisa datang dan menyaksikan beberapa koleksi kita. Nah, kalau ada Venusian yang mau datang ke sini, itu bisa di hari apa aja sih? Untuk didampingi oleh pemandu itu dari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Ya, karena Sabtu Minggu kita tutup. Kemudian kalau misalnya dalam jumlah besar bisa bersurat dulu ke ANRI. Jadi biar dipersiapkan, misalnya lapangan parkirnya dan lain-lain. Oke. Setelah dari gedung teater, ruang satu ini kita mau kemana lagi nih, Mbak? Di sini kita sudah berakhir. Kita langsung ke pintu keluar. Sudah berakhir. Mbak duluan. Oke, baik. Nah, jadi di sini akhir dari kunjungan dari tour guide kita tentang diorama. Hall diorama dari Gedung Arsip Nasional ini ya. Dan ini hanya salah satu yang ada di punya Arsip Nasional. Kita juga punya ada di Gajah Mada, Mas. Gajah Mada dan di Buncit ya, Warung Buncit ya? Kalau di Buncit tidak ada. Oh, nggak ada? Ada. Jadi yang hanya ada dioramanya hanya di Ampera dan di Gajah Mada untuk wilayah Jakarta. Aceh kita juga ada arsip-arsipnya. Pinusian, itulah tadi penelusuran tim batas pinusi.com ke Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia di kawasan Ampera Kemang, Jakarta Selatan. Dari semua arsip yang dimiliki jelas menggambarkan sejarah bangsa Indonesia sejak zaman prasejarah hingga masa reformasi. Diorama yang ditampilkan semakin membuat suasana di tiap eranya menjadi lebih hidup dan menarik. Sekian episode batas kali ini. Jangan lupa untuk dukung channel pinusi.com dengan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di batas selanjutnya. Saya Anak Fajar Irawan, mewakili kru yang bertugas, Victor Aditya, Faiz Akram, pamit undur diri.